pasukan tambahan. Mungkin besok kita akan disapu habis oleh para ekstremis ini. Coba, ngeri sekali dampak resolusi jihad itu. Akhirnya Jenderal Philip Christensen pada malam hari kontak kontak Bung Karno, kontak Bung Hatta, dan juga kontak telepon Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan. Pagi hari mereka berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, tapi tidak mendarat di Juanda karena Juanda belum ada. Mendarat di namanya Bandara Moro Krembangan. Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin itu naik pesawat milik Inggris. Sedangkan rakyat Surabaya itu sudah menemukan dari gudang persenjataan tentara Jepang meriam penangkis serangan udara. Jadi meriam itu sudah diarahkan ke atas. Lek ono pesawat, kok pesawat Inggris dan ditembak. Perintahnya seperti itu. Maka ketika Bung Karno itu mau mendarat di Bandara Moro Krembangan, pilotnya itu kebingungan. Ini kami membawa presiden, wakil presiden, serta menteri pertahanan RI, tapi ditembaki dari bawah. Karena rakyat saat itu menyangka yang menumpang pesawat itu orang-orang Inggris. Karena pesawatnya ada bendera Inggris. Ditembaki. Saya nggak bisa membayangkan, andai kata satu tembakan meriam serangan udara itu mengenai sayap pesawat, kemudian pesawat itu oleng, jatuh, keesokan hari terbit berita di media massa Inggris maupun Amerika, bunyinya Soekarno dibunuh oleh rakyat sendiri. Ada berita itu viral seperti itu misalnya, di bawahnya, tembakan rakyat Surabaya adalah tembakan ngawur, maka membunuh presidennya sendiri. Itu kan. Untungnya tembakan rakyat Surabaya itu gak ada yang kena. Jadi gak titis, itu adalah anugerah. Meleset semua itu. Karena latihannya baru kemarin itu. Pesawat tembak. Pesawat ini tembakannya maju sana. Akhirnya Bung Karno itu mendarat di Bandara Moro Krembangan. Itu moncong meriam serangan dari darat ke darat. Itu sudah diarahkan ke pesawat. Rek, sapa wae sing metu saka gunung, lek sing metu iku wong bule, tembakan ya. Siap. Untungnya yang keluar pertama kali dari pintu pesawat, kepalanya keluar dulu, itu Bung Karno dengan menggunakan kopiah hitam. Sudah mau diberdil kayak gitu. Sik, sapa iku? Weh, Bung Karno, COK. Gak wani meso saya ini ya. Jadi saya singkat saja COK ya kan, bukan CAK kan. Jadi Bung Karno itu kalau kelihatan kepalanya akhirnya nggak jadi ditembak, disambut oleh rakyat Surabaya. Akhirnya rapat di gedung Internasio mengenai gencatan senjata antara tentara Inggris dan tentara dengan rakyat Surabaya. Mediatornya siapa? Yang Bung Karno, Hatta, sama Amir Syarifuddin. Setelah kemudian gencatan senjata ditandatangani, maka Jenderal Malabi keluar dari gedung, duduk di atas kap mobil bersama namanya Residen Sudirman. Residen Sudirman saat itu kalau nggak salah wali kota Surabaya, duduk asik melambai-lambai seperti ini. Sudirman kemudian, bukan Jenderal Sudirman ya, Residen Sudirman ngalih. Kemudian Jenderal Malabi itu masuk ke dalam mobil. Dia mengira apabila ketika Soekarno datang ke Surabaya, Soekarno sudah berhasil mengendalikan amarah rakyat Surabaya. Ternyata prediksinya Malabi salah. Malabi kemudian pulang ke kantor militer Inggris di daerah Koblen, penjara Koblen di Surabaya itu ada. Menjelang pulang ke situ lewat Jembatan Merah. Dikira kayak wisata gitu mungkin ya. Nggak tahu kalau amarah rakyat Surabaya menggelegak, maka kemudian mobilnya meledak, Jenderal Malabi tewas. Dan itu adalah satu-satunya jenderal yang terbunuh di dalam perang Inggris pada era dunia kedua. Inggris tidak pernah kehilangan jenderal satupun manakala melawan Hitler, manakala melawan Nazi, melawan Jerman, manakala melawan tentara Jepang. Inggris juga tidak pernah kehilangan satu orang jenderal pun. Tapi melawan rakyat Surabaya dengan bambu runcing
disoraki dengan yang namanya resolusi jihad, dan setelah takbir itu juga ada kalimat misuhan JANCUK, itu bisa membunuh satu orang jenderal. Bahkan kemudian tanggal 12 November ketika Inggris menyerbu Surabaya, ada seorang perwira tinggi lagi yang menjadi korban keberingasan rakyat Surabaya, namanya Jenderal Louis siapa lupa saya namanya itu. Yang penting namanya bukan Cristiano Ronaldo lah ya kan. Jenderal siapa itu lupa saya itu. Itu juga tewas. Itu tewasnya gara-gara tembakan meriam anti pesawat milik rakyat Surabaya hasil rampasan dari Jepang. Makanya ini kita tidak tahu itu tembakan bener-bener titis opo tembakan gak sengojo gitu ya kan. Sing penting mati tentarane kan gitu kan. Sahabat-sahabatku yang saya muliakan, memang ada banyak sekali kisah-kisah heroik, kisah-kisah lucu terkait juga soal resolusi jihad. Tapi yang pasti bahwa dampak dari resolusi jihad ini pada akhirnya menggelorakan perang 10 November, sehingga kemudian ribuan rakyat itu bertarung habis-habisan di Surabaya. Konon ya, yang gugur di Surabaya itu sekitar 100.000 orang. Ada yang bilang 45.000, gak ngerti hitung-hitungannya. Itu pun 45.000 harga pas, tidak ada diskon kan gitu. Itu luar biasa ya. Yang selanjutnya prediksi Jenderal Philip Christison ketika menyerang Surabaya pada pagi hari tanggal 10 November 45, itu mereka memprediksi Surabaya akan jatuh maksimal 3 hari. Tapi kenyataan di lapangan, Jenderal Philip Christison mengakui apabila Surabaya baru bisa ditaklukkan kurang lebih hampir 1 bulan. Itu saking kuatnya pertahanan rakyat semesta saat itu. Jadi gara-gara Jenderal Malabi mati, Jenderal Philip Christison penggantinya namanya Jenderal Mansek, itu kemudian membuat sebuah ultimatum yang dibagikan pada tanggal 9 November 45. Ultimatum itu dicetak dalam kertas ukuran folio. Isinya adalah rakyat Surabaya wajib bertanggung jawab atas kematian jenderal kami, Jenderal AWS Malabi. Yang kedua, rakyat Surabaya wajib menyerahkan pembunuh Jenderal Malabi. Yang ketiga, besok nanti malam maksimal pukul sekian, rakyat Surabaya wajib menyerahkan senjata modern maupun senjata tradisional kepada di pos pertahanan Inggris, pos pertahanan sekutu, sekaligus menyerahkan dengan posisi tangan menyerah di di belakang kepala. Pamflet itu dijatuhkan. Kalau yang menerima pamflet itu adalah laskar-laskar santri, kan menerima dari disebarkan dari udara melalui pesawat. Pamflet jatuh dibaca. Kurang ajar, ayo kita jihad. Ini santri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap mati syahid, siap. Ono meneh sing laskar-laskar rakyat, enak cangkruk. Apa itu? Cuk Inggris cuk. Nah, gila kurang ajar iki, gitu kan. Endi su? Asem iki. Siap mati nih, siap ya. Ya, yo gak klamben nyeras ke rakyat nggo keris segala macam karo rokok nglinting ya kan. Udah itu yang bertayang yang bertempur habis-habisan rakyat seperti ini. Dia itu ngeri memang. Makanya kemudian Surabaya tidak bisa takluk dalam prediksi 3 hari, meskipun dibombardir dari darat, laut dan udara. Karena apa? Kekuatan resolusi jihad ini. Itu luar biasa. Sehingga kemudian kalau bisa kita refleksikan, kalau kita bisa berpikir ulang dan kita tarik kesimpulan, ada 3 pengaruh resolusi jihad yang pada hari ini kita peringati sebagai hari santri. Yang pertama adalah pengaruh mental. Dengan adanya resolusi jihad yang ditandatangani para ulama dan ada jaminan bahwa di situ semuanya yang mati syahid, yang mati atau gugur dalam mempertahankan Republik Indonesia itu adalah mati syahid, maka rakyat terdorong untuk bertempur. Jadi ini soal mental dibangkitkan oleh para ulama. Yang kedua, ini yang paling penting, dampak secara militer. Apa? Karena saat itu tentara baru terbentuk tanggal 5 Oktober 45,
ya TKR, maka saat itu secara konsolidasi internal militer secara terstruktur sempurna itu belum ada. Maka yang menopang kemerdekaan pada tanggal 22 Oktober sampai hari-hari berikutnya itu adalah laskar-laskar rakyat, para santri maupun rakyat Surabaya yang berasal dari berbagai wilayah. Yang ketiga, dampak politik. Ini menunjukkan ketika ada perlawanan dan dukungan dari para kiai kepada rakyat, maka Bung Karno itu merasa mendapatkan kekuatan secara politik bahwa rakyat mendukung kemerdekaan yang telah beliau proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kalau sekarang ada banyak orang yang meragukan kontribusi santri pada negeri ini, maka bisa dipastikan orang ini tidak belajar sejarah. Yang kedua, kalau saat ini ada orang yang meremehkan santri, gawe opo mondok, paling nanti jadi imam traweh, jadi modin, jadi apalagi kepala KUA, jadi apalagi tukang sunat, jadi apalagi tukang ini tukang itu. Sekarang itu tidak ada. Kita bisa jawab, santri bisa menjadi apapun. Jangankan menjadi pengusaha, jangankan menjadi birokrat, jangankan menjadi menjadi presiden pun kita santri sanggup. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri atau bukan? Santri 100 kali. Sekarang kita juga bangga ada santri yang menjadi wakil presiden. Makanya kemudian nanti ketika panjenengan semua punya anak ingin memondokkan anaknya, lalu tetangga bilang, ngapain kamu mondokkan anak? Jawab saja, aku ingin memondokkan anak agar nanti anakku bisa jadi presiden seperti Gus Dur, atau minimal jadi wakil presiden seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin. Santri bisa jadi apapun, ya kan? Sudah jadi banser, pengawal ulama, oke. Makanya banser kalau mengawal ulama itu kadang ya juga lucu, juga polos. Ya. Termasuk ada seorang ulama besar namanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Beliau ini Rais Am, pengurus besar Syuriah Nahdlatul Ulama, ya Rais Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau wafat tahun 2014 silam. Beliau ini orang Pati. Pada suatu waktu beliau ini sakit, dirawat di rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Kabar sakitnya beliau itu dirahasiakan. Gunanya apa? Agar tidak banyak yang menjenguk. Paham ya? Karena saat itu ketika ada kabar Kiai Sahal itu sakit, maka bisa dipastikan ribuan orang itu akan menjenguk. Maka sakitnya beliau itu dirahasiakan. Tapi yang unik, Banser itu tahu. Ini Banser punya intel mungkin ya. Indomie telur, intel. Indomie telur, intel. Akhirnya malam hari Banser itu datang. 2 orang. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Ya kayak tentara gitu loh. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu kan bukan seperti Cakrabirawa. Tok 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 tok. Bapak ada, kami Cakrabirawa. Jenderal Ahmad Yani sekarang juga diminta menghadap presiden. Wah kan gitu kan. Kalau ini enggak. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Kurir. Bukan ya. Tok tok. Paket. Bukan. Kalau sekarang tok Banser. Dibukalah sama putra Kiai Sahal, namanya Gus Rozin. Ya Mas, waalaikumsalam. Oh Mas Banser. Ya Gus. Mohon maaf Gus. Mohon maaf mengganggu. Banser tegas gitu kan. Mohon maaf mengganggu Gus. Kami mendapatkan instruksi dari Komandan Banser wilayah Jawa Tengah untuk ikut serta menjaga Kiai Sahal. Ngapunten Mas, mohon maaf, Kiai Sahal bisa dijaga oleh keluarga. Jadi Mas Banser tidak usah repot-repot, Mas Banser bisa kundur, bisa pulang. Coba apa kata Banser? Tapi Gus, ini perintah. Oh, dahsyat ini, melebihi marinir ini ya. Tapi Gus, ini perintah. Bingung Gus Rozin. Ya sudah, siap Gus. Kami Banser Benteng NKRI pengawal ulama
siap menjaga Kiai Sahal Mahfud selama 24 jam penuh. Siap, makasih Gus. Nggih Mas, silakan duduk di depan ruang apa? Bukan ruang tamu, ruang perawatan. Kan ada kursinya itu, kan kursi panjang biasanya. Gimana? Banser Benteng NKRI siap menjaga ulama, siap mengawal ulama, dan tadi 2 orang banser itu mengatakan dengan tegas siap menjaga Kiai Sahal Mahfud selama 24 jam. Ya. Apa kabar banser? Jam 11 malam Gus Rozin buka pintu mau beli nasi goreng karena lapar. Lalu apa kabar banser yang tadi bilang berjaga 24 jam penuh? Tidur. Tapi tidak masalah. Saya melihat itu anak-anaknya banser itu ya, banser-banser gaek, banser-banser sepuh yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai banser, yang sudah terlibat mengamankan kiai selama puluhan tahun. Rata-rata anak-anaknya ini tidak ada yang aneh-aneh. Rata-rata kebanyakan anak-anak jadi anak yang soleh. Banyak sekali banser-banser yang ikhlas yang sudah sepuh-sepuh itu punya anak penghafal Al-Quran, punya anak mondok berprestasi. Kenapa? Karena kesolehan mereka sudah ditebus oleh loyalitas, kesabaran, kesetiaan, dan juga khidmah ayahnya yang menjadi barisan Ansor Serbaguna. Tepuk tangan kayak gitu. Wes iki ndopok wis pirang menit iki. 5 menit. 5 menit ya kan. Ya rek aku mendem koyo ngene iki rek. Iso mabuk laut aku iso-iso iki. Saya kira cukup sekian. Terima kasih para sahabat-sahabatku semuanya. Saya sangat senang, bahagia bisa bersilaturahim, cangkruk bersama panjenengan, dan juga saya kagum dengan semangat panjenengan semua dalam upaya menebar manfaat, memberikan maslahat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayo silakan digerakkan lagi, ayo silakan diupload, ayo silakan dipopulerkan agar orang-orang lain meniru kebaikan yang telah panjenengan perbuat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.